Kalau untuk penghasilan yang dihasilkan dari dia sendiri Pak, itu sudah dari awal sih membuka usaha karya gitu, kerajinan tangan seperti oleh-oleh atau apa, itu sudah ada beberapa produk yang sudah kita jual online juga, jual offline juga, kita terjun ke lapangan juga. Dan yang pertama sih menurut saya tetap harus tetap berkreativitas dengan apa yang dia bikin. Misalnya suka desain baju terus, ekspor terus. Mereka inilah cikal bakal untuk penerus ya, generasi penerus para entrepreneurship di Indonesia. Selamat datang di Baby Bebas. Bebas bicara, bebas bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman muda sekalian, sahabat kreatif, salam kreatif. Nah, edisi kali ini Baby Beba kita di Sabtu tanggal 17 Juli 2021 mengisahkan tentang temanya kita ambil kiat tempur milenial di masa pandemi. Telah hadir narasumber kita sore hari ini sebelah kanan saya itu Mas Fitrian Widianto gitu ya. Kemudian Mbak Reka Dian Utami, seorang desainer muda. Untuk mempersingkat waktu, kita kenal dulu nih sama Fitrian Widianto. Oke. Sekarang apa nih? Sudah kerja, masih sekolah atau kuliah? Kalau sekarang sih masih ini Pak, kuliah tapi sambil berwirausaha. Oke, usaha apa itu? Nah, kalau kami sih di bidang ini kerajinan tangan seperti oleh-oleh Jambi, souvenir, pemanfaatan barang bekas, dan pendidikan sekolah kreatif gitu Pak. Sekalian kita berwirausaha, sekalian juga kita membentuk suatu komunitas, suatu wadah. Oh, suatu wadah ya. Iya, Pak. Oke, intinya di Keria ya. Iya Pak, di Keria. Oke, kalau Reka? Saya sekarang bisnis sendiri sih. Seperti yang Bro bilang, saya fashion designer. Saya juga freelancer ilustrator. Ada juga ngajar private menjahit dan desain. Itu aja sih. Oh gitu ya. Oh jadi desain gitu ya, kemudian juga ilustrator gitu. Ya. Kalau untuk masalah kependidikan, basicnya apa? Lulusan jurusannya Kriya Tekstil. Oh, Kriya Tekstil ya? Fakultas Sastra dan Seni Rupa kalau dulu. Kalau sekarang di kampus saya sudah Fakultas Seni Rupa dan Desain. Oh, di Universitas 11 Maret Surakarta. Oh, sudah ada desain gitu ya? Sudah. Kalau Fitrian? Ini Pak di Universitas Jambi Pendidikan Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia malah ya? Iya Pak, beda jalur. Kenapa Fitrian milih jalur ini? Sebenarnya Pak, kalau di ekonomi kreatif ini sudah menjadi hobi dari waktu sekolah, dari SD SMP memang sudah hobi berkegiatan seperti kreatif gitu. Cuman kalau menurut Ian sih pendidikan sih kepingin lebih beda gitu. Nah, kita boleh pendidikannya bahasa Indonesia menjadi guru, cuman kita hobi kita tetap kita kembangkan gitu. Kira-kira apa yang sudah dihasilkan? Kalau untuk penghasilan yang dihasilkan dari ia sendiri Pak, itu sudah dari awal sih membuka usaha karya gitu, kerajinan tangan seperti oleh-oleh ataupun apa, itu sudah ada beberapa produk yang sudah kita jual online juga, jual offline juga, kita terjun ke lapangan juga, kita taruh di toko-toko oleh-oleh Jambi juga, kemudian juga ada jual nyampe ke luar juga ada. Itu di bidang kerajinan souvenir dan oleh-olehnya. Cuman kalau untuk masalah pemanfaatan barang bekas, kita juga sudah pernah mengikuti lomba-lomba Pak. Lomba kostum karnaval, the best kostum itu di Palembang, di Sumatera Barat, dan juga di Jambi Pak. Oke, kalau yang di Jambi yang ngadakan siapa? Kita mengikuti lomba festival Angso 2. Oh, pas acara festival sama di Transmart ya? itu juga. Alhamdulillah dari Rumah Kreatifnya Sibinjai, walaupun yang kita gunakan adalah barang-barang bekas, alhamdulillah juga mendapatkan juara Pak. Nah, itu produknya apa itu waktu barang bekas itu? Kalau itu kita ada produk kreasi seperti miniatur dari Angso Duo, kemudian juga kostum karnaval, gitu Pak. Kita kolaborasikan dari barang bekas, dari barang-barang ada di sekitar, kita bentuk jadi kostum karnaval yang bertemakan Jambi. Oke, gitu, Pak. Kalau Reka gimana? Yang produknya seperti apa Reka? Sejauh ini sih untuk daily-nya aktivitas sehari-hari itu melayani personal order baju dari klien. Terus juga terima kayak seragam, kayak misalnya ada beberapa galeri batik yang dia punya kain tapi nggak bisa produksi,
itu saya terima untuk produksi jadi yang bisa dipakai. Terus kemudian ikut lomba-lomba yang kayak si Fitrian juga. Iya. Waktu itu di 2016 ikut lomba, alhamdulillah juara 2. Di mana itu? Di Jambi itu Jambi Ramadan Fashion Festival 2016 musim pertama. Oh. Nah itu terus kemudian berlanjut di tahun berikutnya juga ikut, tapi udah bukan jadi peserta, udah mulai jadi pengisi acara. Kemudian dari situ mulai Pengisi acara maksudnya gimana? jadi Seperti di apa? Demonstrator musim kedua, gitu? di musim kedua di lomba yang sama, di musim Iya. kedua sudah bukan jadi peserta, tapi jadi pengisi acara utama. Nah, terus kemudian juga sempat jadi juri juga, terus dikirim berangkat untuk menyaksikan Jakarta Fashion Week, Indonesia Fashion Week, kemudian Itu yang ngirim siapa tuh? itu yang ngirim dari wali kota, yang Indonesia Fashion Week wali kota, Jakarta Fashion Week Kota Jambi ya? Iya, wali kota Jambi. Jakarta Fashion Week itu provinsi dari Gubernur Jambi. Ya. Kemudian waktu itu ada lagi kain kalau nggak salah itu personal, tapi saya fashion show di Jakarta Convention Center membawa batik Jambi. Ikut Nah, fashion show sana. Ya, jadi sama desainer-desainer yang lain, Jadi kemudian untuk ilustrasi saya juga punya beberapa karya ilustrasi. Alhamdulillah yang sekarang sudah sampai di Dubai, sudah ada beberapa klien di Dubai, ada beberapa klien juga di Amerika. Itu sih. Oh, jadi kliennya sudah dari luar negeri juga ada ya? Yang busana juga udah ada yang di New Zealand, udah pernah sampai ke Paris, ada juga yang di Singapura, Malaysia, gitu. Udah ada orderan dari sana gitu. Gitu sih. Sama kayak Pian, kalau untuk kita memperluas pemasaran biasanya melalui apa? Kalau untuk dari RKP sendiri Pak, kita melalui pemasaran yang pertama itu kita mengikuti pameran. Pameran di mana tuh? Perlombaan. Kalau pameran yang tadi ya, yang dari Palembang itu ya? Mengikuti seminar atau kenapa kita sambil mempromosikan usaha kita sendiri dan tim semua. Kemudian juga jualan online ataupun offline langsung turun ke lapangan, gitu Pak. Kalau jualan online itu dari mana? Ada dari Facebook atau Instagram? Kalau kita dari akun ini RKP sendiri, dari Instagram juga, dari Facebook ada juga, kemudian dari Shopee ada juga. Cuman kita kan ini Pak, tim, kita komunitas, jadi kita sudah punya bagian-bagiannya gitu Pak. Kayak mana Pak ini ketua ownernya gitu, foundernya gitu Pak. Karena jadi kamu ada komunitas yang kamu bentuk juga sendiri, rumah kreatif Pemuda Sidinjai. Oke. Dan alhamdulillah juga itu anggotanya sudah angkatan 2, angkatan 1 itu ada 30 orang, angkatan kedua ini baru open recruitment, alhamdulillah juga tembus 50 anggota Pak. Syarat-syarat supaya masuknya gimana supaya bisa bergabung? Untuk syarat-syaratnya nggak payah sih Pak. Yang pertama itu niat dan memiliki hobi yang ingin dikembangkan. Terutama kita mengambil anak-anak pemuda Jambi, karena kan usia berapa nih? Usia dari 12 sampai 30 tahun. Oh, dari remaja ya? Iya Pak. Yang pasti di situ mereka punya hobi dan di RKPS inilah wadah untuk pembina pengembangannya Pak. Oke. Sekretariatnya di mana tuh? Kalau sekretariatnya kita di ini Pak, di Kenal Yayasan Atas. Rumah dinas atau rumah pribadi? Kalau sekarang atau? masih kita kembangkan emang pribadi Pak. Cuman ini sudah mulai meranjak ke dinas pemerintahan, pariwisata, kota, koperasi, perdagangan, dispora, dan dinas pendidikan. Oh, sudah ada juga ya. Cuman kami belum mendapatkan tempat. Nah, keinginannya sih emang memiliki tempat untuk komunitas kami, pemuda-pemuda Jambi. Nanti di situ bakal ada seperti kayak oleh-oleh Jambi, souvenir, pajangan, dan semuanya gitu Pak. Iya, kalau Reka sendiri ada bergabung dengan komunitasnya? Sekarang lagi bergabung di komunitas Jambi Fashion Society namanya. Itu keanggotaannya fashion designer, pengrajin batik, pengrajin songket, pengrajin keria aksesoris. Nah itu sih, cuman karena sekarang base-nya di kota Jambi, yang kebanyakan anggotanya pengrajin batik dan fashion designer. Gitu. Oh, di Jambi lah. Ya itu yang foundernya juga kita diolah sebenarnya dari Bank Indonesia Jambi.
Oh, sudah ada bantuan dari Ya, dibimbing, BUMN dibentuk ya? oleh Bank Indonesia Jambi, Oh. komunitas Jambi Fashion Society, yang beberapa bulan lalu sebelum Ramadan yang bikin fashion show di pinggir jalan. Nah, itu kita JFS penggagasnya. Kayak Oh, gitu. gitu ya. Komunitas yang aktif saat ini itu. Sebelum itu pernah di Ikatan Komunitas Desainer Etnik Indonesia, dulu ketua provinsi. Kan itu dari pusat, dari Jakarta. Sekarang sudah udah nggak aktif lagi di situ, aktif di JFS. Terus komunitas itu sih, selebihnya personal project aja gitu. Oke, jadi sahabat kreatif, kita juga di sini selain juga berbincang sama narasumber, dihadiri juga oleh beberapa teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang juga turut hadir ya. Di samping kiri kami ini ada beberapa teman-teman dari komunitas dan pelaku-pelakunya. Salah satunya di yang paling ujung itu ada Mr. P, ya, ketua kita dari UMKM Naik Kelas, dan juga ada Mas Untung, Mas Hajir, lengkap di sini. Teman-teman mereka juga ada hadir ya sama teman Fitrian ya. Iya. Kalau Fitrian panggilannya apa? Ian apa? Kalau apa? Fitrian sih dipanggil Ian, Pak. Iya. Iya. Kalau mereka tetap mereka ya, Ya. tidak mereka-reka gitu ya. Oke nih, ada satu lagi nih yang saya tanya nih. Mungkin ketika membentuk komunitas gitu ya, sama seperti Reka juga ketika bergabung di komunitas, gimana upayanya ataupun suka dukanya atau hal-hal yang kira-kira ada pahit getirnya lah. Iya. Dari total berapa bikin komunitasnya? Kalau dari Ian sendiri sih sebenarnya RKPS ini sudah menjadi bayangan dan cita-cita tuh dari SMA. Oh, Dari SMA oke. kelas 2. Akan tapi kan butuh perjuangan, Pak, untuk mendirikan. Kita butuh tim, kita butuh teman-teman Ya. yang sepemikiran, sejalan. Ah. Dan alhamdulillah juga di tahun 2019 ada beberapa tim yang support dan satu pemikiran dengan Ian, dan alhamdulillah juga di tahun 2019 itu RKPS berdiri. Gitu ya. Dan 2001 ini mungkin sudah masuk 2 tahun setengah. Kalau dari Reka sendiri yang society ini teman-temannya direkrutnya gimana? Itu proses perekrutannya kan waktu itu memang kebetulan kalau saya pribadi sudah ada kerjasama dengan BI sudah sejak tahun 2017 Oke. setelah lomba itu. Nah kemudian BI kenal dong, akhirnya dipanggil kita. Sebentar dulu, ketika ke BI itu ada persyaratan-persyaratan tertentu? Waktu itu sih enggak, BI melihat dari prestasinya kita. Oh gitu. Jadi ketika kita punya prestasi, BI ada acara waktu itu kalau nggak salah festival ekonomi syariah. Nah terus saya ditawarin mau nggak ikut lomba mewakili Bank Indonesia Jambi untuk nasional tapi di Medan. Akhirnya saya okein lomba desain fashion juga bawain, tapi waktu itu belum menang karena ada beberapa hal kayak gitu kan, tapi udah masuk. Terus sejak itu ada lagi festival-festival yang BI punya acara tapi dia butuh kostum, butuh desainer, akhirnya BI panggil saya kayak gitu. Nah sejak dari situ akhirnya kan jadi kenal, jadi tahu tuh kinerja saya seperti apa kayak gitu, jadi tahu kalau ada event suka dikasih tahu gitu. Terus kemarin pas mau ada pembentukan kayak mapping desainer Jambi kayak gitu-gitu, saya dikabarin untuk hadir. Ternyata ketemulah sama teman-teman desainer yang lain juga, pengrajin yang lain juga. Kemudian ada ide dari BI untuk bikin komunitas ini, Jambi Fashion Society namanya. Gitu. Dikukuhkan kalau nggak salah itu Januari ini baru kok. Januari ini ya? Iya, tapi oke. alhamdulillahnya kan kita pengurus struktural itu ada 13 orang. Kebetulan saya wakil ketua. Ketuanya siapa? Itu Pak Antoni Budiman, Batik Alfat. Nah, ketuanya beliau, wakil saya dan beberapa pengurus yang lain. Alhamdulillah, akhirnya kita dikukuhkan, terus kita bikin kegiatan yang Fashion Street itu untuk perkenalan bahwa ada Jambi Fashion Society. Simbol aja sih kayak gitu. Tapi yang penekanan yang paling penting di sini adalah selain komunitas, diharapkan juga kayak Pian ataupun mereka menjadi motor dalam komunitas itu ya. Kalau mereka memang sudah didesain
Berarti Ian juga mendesain ya masalah souvenir itu. Iya, Iya. di kerajinan tangan. Di kerajinan Souvenir tangan. oleh. Kalau ada nanti bisa kita tunjukkan ya di layar kita ini nanti produk-produk dari Reka maupun dari Ian. Ini sekarang ini kira-kira untuk sendiri ya, untuk pribadi sendiri. Tadi penjualannya itu melalui sosmed dan juga akun, mungkin Reka juga gitu Ya, dari sama sosmed sih. juga ya, sama ya. Kira-kira per bulannya berapa Ian dapat? Kalau Dian kan ada oleh-oleh di souvenir dan ada juga di frame Pak. Di frame tuh di bagiannya seperti frame bunga kering itu untuk birthday wedding ataupun mahar itu bidangan di situ juga, kemudian di oleh-oleh. Cuma kalau untuk di frame ini kita sebulannya itu bisa sampai 20 orderan Pak, ataupun mahar kurang lebih segitu. Cuma kalau untuk oleh-oleh Jambi itu perkiraan karena kita kan toko kita beda, kerjasama dengan toko oleh-oleh Jambi beda-beda tuh Pak. Itu mungkin sehari bisa satu. Oke. Jadi hitungan per bulannya itu bisa 30 sampai 40-an pieces. Satu pieces berapa kira-kira? Kalau satu pieces kita hargai 35.000. Sekitar 12 jutaan ya? Kurang Sejuta lebih 200 apa? totalnya semua. Iya. Kurang lebih ini Pak, dari 6 sampai 10. 6 Kurang sampai lebih, 10 ya. juta. Oke, lumayan nih. Kalau Reka? Kalau di saya kan personal order ya, jahitan itu juga, terus ilustrasi. Kalau ilustrasi itu nggak tiap bulan sih, dia per season. Misalnya pas mau tahun baru, mau Ramadan, mau Lebaran, mau Chinese New Year, gitu-gitu. Tapi kalau untuk yang rutin itu personal ordernya per bulan itu nggak bisa pasti, tapi kira-kira Di minimal ya? minimal itu di 6 sampai 10 masih dapat lah. Oh sama ya, lumayan ya. Untuk di masa pandemi ini dengan budget segitu sudah termasuk lumayan maksud saya tuh. Karena di banyak teman-teman saya juga yang berkecimpung di aircraft ini semua pada terjun bebas malah ada juga yang banting setir gitu kan. Oke, sambil minum gitu. Iya, Ini Pak. punya anu tadi. Iya Pak. Oke. Sorry. Sambil minum aja. Ian, kalau misalkan dalam suatu pengelolaan aktivitas Iya Pak. grupnya itu tadi, gimana ya supaya kiat Ian untuk menyemangati mereka, motivasi mereka itu seperti apa? Apakah ada hari khusus gitu yang menangani khusus untuk masalah internal Iya, Pak. gitu? Kalau dari RKP sendiri sih kita sudah memiliki program, 7 program utama. Jadi dari 7 program utama itu kita mengembangkan ide-ide lagi agar mereka lebih nyaman di RKPS ini dengan kegiatan-kegiatan. Contohnya program yang pertama itu bank sampah, kemudian bank karya, RKPS entrepreneur, kemudian juga ada sosial masyarakatnya juga, seni dan pertunjukan. Jadi semua ini kita gabungkan Pak, masuk di di program RKPS ini. Jadi anggota itu merasa lebih nyaman. Tentu saja besok ini kita mau ngadain bakti sosial di tahfiz Quran di daerah Simpang Acai. Masih di Kota Jambi? Iya, masih di Kota Jambi. Jadi kita juga bergerak nih Pak di UMKM masyarakat. Kita ini sebagai promosi UMKM, baik itu makanan, kriya ataupun lainnya, di RKPS ini sebagai wadah tak penampungnya gitu Pak. Oh gitu Jadi ya. kita bergerak itu berhubungan dengan sosial masyarakatnya gitu. Jadi kita di pemudanya kita aktif, di masyarakat juga kita ikut serta turun gitu Pak. Kemudian ini kan dari bidang sampah tadi, Iya. itu kan bisa sebetulnya terhubung dengan Mbak Reka nih. Mbak Reka mungkin Reka bisa bantu mereka gitu ya. Pernah ada kontek-kontekan? Kontek-kontekan tuh ada. Berdua nih kontek-kontekan ya. Kontek-kontekan tuh ada kayak, Kak collab yuk. Tapi habis itu dia sibuk, saya sibuk. Saya sibuk, dia sibuk. Dia di Jambi, saya enggak. Sebenarnya kepengen sih Bang dengan Kak Reka nih semenjak dari Kakak Yuara tuh kan,
sering nanya-nanya, sering cerita-cerita, cuman belum pernah dapat kesempatan yang pas. Ini pas sudah ketemu tanya lah gitu. Dari 2016 ketemu lagi 2021. Wah, jauh sekali, lama sekali. Padahal itu. sama-sama di Jambi. Cuman selama sebelum Covid saya sering, maksudnya jarang di Jambi. Cuman karena Covid ya udah akhirnya di Jambi gitu. Nah, Reka, ada banyak saya tengok teman-teman ataupun anak-anak muda kita sekarang ya, anak-anak milenial terutama di segmen SMA gitu ya, ataupun juga mulai dari SMP kemudian juga yang anak-anak kuliahan tuh. Mereka mendesain, termasuk ada anak saya tuh mendesain pola baju gitu, baju pesta segala macam. Nah, kiat apa supaya mereka ini bisa terwadahi gitu ataupun bisa memasukin dalam suatu area komunitas desain gitu misalkan? Yang pertama sih menurut saya tetap harus tetap berkreativitas dengan apa yang dia bikin. Misalnya suka desain baju, terus explore terus. Yang kedua, jangan malu untuk share apa yang kita punya, biar teman-teman juga tahu. Mana tahu dengan kita share Dengan akun sosmed iya, kita sendiri boleh. ya? Sekarang kan lagi hype-nya di akun sosmed tuh. Ya udah share aja di akun sosmed. Mana tahu nanti ada temen yang punya hobi yang sama, akhirnya ketemuan di ngumpul. Atau ada temen yang sudah bergabung di komunitas, ngelihat karya kita terus dia ngajakin. Yang pertama harus tetap explore skill. Yang kedua harus ikut komunitas atau paling nggak bergaul di lingkungan yang kira-kira sama hobinya, satu frekuensi lah. Itu terus juga harus konsisten sih kalau menurut saya bilang, karena kalau kita konsisten otomatis kita jadi secara nggak langsung skillnya juga terupgrade. Terus juga harus sering-sering share, discuss gitu biar dapat masukan, karena kan kalau ranah kreatif itu harus terbuka dan bebas. Jadi kalau kita menutup diri ya kita akan sulit untuk berkembang. Oke. Itu sih pengalamannya. Berarti intinya ya memang mereka itu harus membuka diri ya, Harus membuka open-minded. diri, kemudian memperkenalkan produknya, jangan takut ya, jangan malu ya itu. Nah, kalau kiat dari Pian sendiri ini apa nih untuk anak-anak Jambi terutama yang terkait dengan asosiasinya sendiri gitu? Kalau dari RKP sendiri sih Pak, untuk anak-anak di sekeliling kita tetap berkreasi, tetap berimajinasi, karena kalau kita tidak seperti sama Kak Reka tadi, kalau kita tidak mengeksplor dan kita posting di sosmed ataupun kita keluar dari zona nyaman kita nggak akan pernah berkembang dan tidak akan pernah ketemu sama dunia luar, karena dunia luar ini luas, banyak sekali bidang-bidangnya, banyak sekali kegiatannya. Kalau kita sudah terjun ke dunia kelapangan, bakal kita dapat ilmu-ilmu yang banyak lagi. Tapi jika kita hanya diam di rumah dan kita hanya menyimpan karya-karya kita tidak akan bisa keluar ataupun dikenal sama orang-orang sekitar kita. Soalnya mereka kalau keluar mungkin dilarang sama ibunya sekarang nih saat ini kan lagi saat pandemi ya Pak ya. Iya. Tapi bisa share di medsos kok Pak. Sebenarnya Gitu ya? sekarang banyak jalan untuk nggak keluar. Kalau boleh jujur, saya selama Covid juga sangat jarang sekali keluar, bahkan nggak pernah keluar Jambi dan jarang hangout. Pokoknya tuh udah bener-bener stuck di rumah sampai akhirnya saya bikin studio satu lagi di rumah, cuman beneran di rumah. Studio apa? Jadi Studio produksi? Iya, studio produksi. Oke. Jadi saya punya 2 studio, satu studio jahit, satu itu studio kreatif yang emang isinya buat berpikir, buat explore imajinasi. Yang satu emang buat kerja. Khusus untuk kamu sendiri? Iya, masih personal studio kayaknya. Oh, orang lain belum boleh masuk ya? Rencana sih tadinya akhir bulan ini mau masuk, open yang buat umum. Iya. Tapi karena PPKM ya terpaksa diundur lagi. Mungkin mereka punya kelas gitu, kelas desain atau apa yang bisa? Punya. Gitu. Jadi selama Covid saya open private course untuk desain. Kalau biasanya kan kalau kursus itu kan boring ya, maksudnya image-nya bosen, terus cuman gitu-gitu aja. Kalau saya selama Covid itu melayani siswa kan, karena kita private cuman 1 orang siswa. Di beberapa pertemuan saya mengizinkan siswanya untuk belajar di kafe. Oh gitu. Jadi ada beberapa pertemuan yang memang harus fun ya, saya ajak dia belajar di kafe. Di pertemuan lain yang serius ya serius gitu. Kalau boleh tahu berapa bayarnya sebulan itu? Itu tergantung kelas yang diambil, tergantung paketnya, dia mau ambil paketan atau mau bayar bulanan.
fleksibel. Kalau Antara yang berapa? Mulai dari berapa nih? rate-nya kalau yang paket untuk menjahit kelas dasar itu masa belajarnya 2 bulan itu 2,5 juta. 1 bulan. Selama 2 bulan. Selama 2 bulan ya? Iya, Berapa 16 kali masuk? pertemuan. Oh, 16 kali pertemuan Iya. ya. Seminggu 2 kali gitu ya? Bebas terserah siswanya mau jam berapa, hari apa, mau di mana, terserah saya ngikutin. Wah, lumayan juga ya mereka. Gitu. Kalau ada 4 murid kan ya lumayan ya kan? Alhamdulillah sejauh ini udah ada 6 siswa. 6 siswa ya? Dua udah lulus. 2 sudah lulus? Udah. Sudah beli mobil mereka? Kalau Vian gimana Vian? Ada nggak di komunitasnya ataupun Vian sendiri buka kelas gitu? Kalau di komunitas kita sih Pak, kita emang salah satu program di RKPS itu adalah RKPS pendidikan. Nah, jadi itu kita sebagai membuka kelas juga, tapi kita di sini emang ikhlas untuk teman-teman semua ataupun berbagi. Di kelas-kelas kita juga biasanya kita mendatangkan tim-tim seperti tim yang ahlinya di bidangnya masing-masing. Sebentar, ikhlas maksudnya gratis? Iya, gratis. Nah, terus gimana cara bayar tim-timnya itu? Kalau untuk timnya kita sudah bekerja sama juga Pak, sama tim-tim yang sudah kenal ataupun yang sudah kenal di kegiatan-kegiatan gitu Pak. Jadi kita dekatkan, kita ajak sharing-sharing. Oh, gitu ya cara kamu ya? Iya, tapi tetap bakal dapat souvenir dari RKPS, bingkisan gitu Pak. Jadi membayar para narasumbernya itu tidak dengan semata uang aja ya? Oke deh. Terus gimana untuk memacu teman-teman yang lain? Artinya ini kita sudah gratiskan, kemudian efeknya ada nggak? Alhamdulillah Pak. Kalau untuk efek sih dari imbasnya gitu ya? Iya, imbasnya untuk RKPS sendiri, yang pasti RKPS makin terkenal Pak. Nah, kemudian juga sebenarnya semakin banyak anggota, semakin banyak juga orang-orang yang makin kenal RKPS. Karena kita setiap ada anggota yang masuk, kita posting RKPS. Jadi di RKPS itu kan memiliki bidang juga, memiliki karya juga. Jadi semakin RKPS terkenal, semakin pula produk-produk kita makin terkenal Pak. Gitu. Kalau untuk secara pribadi kan yang tadi omset kamu segitu. Kalau untuk secara komunitas berapa omsetnya? Kalau untuk komunitas bisa 2 kali lipat dari itu? enggak sih Pak. Kalau kita di komunitas lebih ini ke masyarakat. Wow. Karena lebih ini gimana ya? Lebih ke sosialnya lebih ya. Sosial Pak. Okay. Gitu. Cuma kalau lebih untuk pribadi mungkin itu, cuma kalau ke sosialnya mungkin dari usaha pribadi inventaris di komunitas itulah yang kami lengkapin gitu Pak. Oke. Selain itu ada kiat lagi kira-kira untuk teman-teman ataupun masyarakat muda kita, anak-anak milenial yang saya lihat kalau tiap hari itu makin banyak di jalanan ya. Iya Pak, benar. Nah itu apa itu kira-kira untuk supaya mereka, artinya supaya jangan terlalu banyak membuang waktu yang percuma gitu. Kalau ya kan sebagai ketua di RKPS juga kan Pak, daripada pemuda-pemuda, anak-anak banyak berkegiatan di luar ya kan, ngabisin duit di kafe ataupun apa, lebih baik bergabung aja ke RKPS. Karena di RKPS ini juga dari usia 12 sampai usia 30 tahun ikut serta membangun RKPS ini Pak. Karena kita juga memiliki kegiatan per bulan ataupun per minggu yang memiliki maksimal usia 30 ya? Iya. Saya nggak boleh lagi masuk dong. Bapak usia berapa Pak? 31. Oh 31, tidak apa-apa kalau mau gabung Pak. Iya, kan? Mungkin jadi penasehat kita di tim-tim di atasnya bisa Pak. Oh, iya. Nah kalau mereka sendiri gimana tuh? Untuk menghadapi teman-teman yang membuang waktu gitu, kan sayang nih sekarang nih. Ya ketimbang buang waktu, kan sekarang kita sebenarnya bisa ngapain aja, nggak harus keluar. Udah ada YouTube, udah ada source yang menarik. Kalau saudara saya lebih baik belajar, cari tahu atas apa yang kita pengen bikin, atas hobi-hobi kita, ada di YouTube, ada di Pinterest, ada banyak media yang bisa dipakai, nggak harus keluar. Ya udah belajar dari situ. Jadi jangan buang-buang waktu untuk sesuatu yang nggak bermanfaat. Manfaatkan waktu di rumah untuk explore skill. Kayak saya pribadi sampai hari ini juga masih belajar, ya? masih terus explore skill. Even saya di rumah juga masih tetap banyak hal yang saya dapat dari
media sosial, tetap komunikasi. Justru saat COVID ini saya banyak komunikasi sama teman-teman yang di luar Indonesia. Karena kita sama-sama stuck di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau orang kreatif kan rata-rata dia akan harus perlu wadah untuk bicara, wadah untuk discuss kayak gitu kan. Jadi mau nggak mau ya udah, akhirnya kita manfaatin teknologi aja untuk terus berkembang dan tetap kreatif gitu. Oke, sebelum saya tutup mungkin teman-teman yang di audien bisa bergabung, silakan kalau mau bergabung, artinya bertanya sesuatu atau ingin menggali suatu ide gagasan dari teman-teman kita ini. Oke, sambil menunggu itu ataupun sambil kita melangkah ke menutup acara ini, ada satu pesanan juga, bahwa tadi sudah kata kunci yang terakhir, kita sudah sepakat bahwa nggak perlu malu ya untuk meng-share ataupun menginfokan karya-karya kita sendiri apapun itu bentuknya, kemudian juga menerima masukan dari berbagai teman-teman dan juga kalangan yang lain, konsisten ya. Ini yang katanya terakhir ini adalah konsisten, kemudian juga bisa kita tawarkan kepada teman-teman yang lain, mungkin juga pada sahabat kreatif di rumah, silakan untuk bergabung dengan Reka ataupun dengan Pian, dan juga mungkin ini untuk para pendidik nih, untuk guru-guru juga ya, terutama guru kesenian ataupun guru mata pelajaran yang lain yang terkait dengan aircraft, itu bisa sharing sama kedua narasumber ini. Oke, kita cut dulu sebentar sambil menunggu pesan-pesan berikut. Nah, mungkin teman-teman dari audien yang pengen bergabung sama kita, silakan. Mungkin ada masukan dari Mr. Pai, silakan Mr. Pai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jeffrey. Pertama saya ucapkan apresiasi yang luar biasa terhadap adik-adik milenial ini yang memang sudah punya mindset entrepreneur. Karena memang saya berharap para milenial kita ini memang harus punya mindset entrepreneur. Kenapa? Karena mereka inilah cikal bakal untuk penerus ya, generasi penerus para entrepreneurship di Indonesia. Nah, apalagi era 4.0 ini adalah era milenial, dan ini sangat tepat sekali. Jadi saran mungkin ya yang perlu saya garis bawahi adalah di era 4.0 ini adalah teman-teman adik-adik ini betul-betul memanfaatkan ya era ini. Kenapa? Karena memang kami pun ya pengusaha-pengusaha yang sudah inilah ya, artinya sudah memang bukan zaman kami sangat banyak sekali butuh anak-anak muda seperti ini. Nah, apalagi Anda semua itu punya kemampuan. Nah, potensi yang Anda pada diri Anda itu ya kalau bisa memang dikeluarkan, dan potensi itu digunakan untuk diri sendiri. Nah, itu sangat luar biasa. Saya sangat apresiasi, mungkin itu saja. Oke, Mr. Pai, terima kasih. Itu masukan ya buat Pian juga Reka. Ngomong-ngomong, ada MPWP ya? Ada Pak. Ada MPP. Bayar pajak lah terus ya. Oke, siap. Terima kasih. Kemudian ada lagi yang ingin bergabung, silakan. Iya, silakan Mbak Gina. Ya, kalau harapan kita sih betul kata Mr. Pai tadi, kehadiran para milenial ini betul-betul jadi apa ya? Justru jadi bahan bakar kita ya, jadi penggerak untuk kegiatan-kegiatan ekonomi hari ini khususnya, karena mereka itu banyak kreasinya ya, banyak kreasi dan mereka menguasai dunia digital. Sementara kita yang angkatan sebelumnya itu kan sudah melek digital tapi belum secanggih mereka. Jadi harapannya kita nanti bisa bersinergi antar lintas angkatan ya, seperti itu. Itu aja Pak Jeffrey. Siap. Sahabat kreatif, senang sekali kami telah berjumpa dengan dua narasumber kita ini yang saya kira memberikan inspirasi sekali bagi kawan-kawan kreatif yang lain dan juga terutama generasi muda, apalagi yang milenial.
manfaatkan waktu seperti apa yang dibilang oleh Mbak Reka ataupun Mas Pian, itu sama-sama memang tujuannya adalah untuk meningkatkan eksistensi para milenial dan juga untuk memanfaatkan waktu ini menjadi meraup rupiah sebanyak-banyaknya, ya kan? Kemudian karena terbatasnya waktu, mungkin kita akhiri saja. Terima kasih Mas Pian kehadirannya, Mbak Reka ya kehadirannya, dan juga kami mohon maaf apabila ada salah kata atau khilaf yang tadi sempat terucap. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif, sahabat kreatif, salam kreatif, salam sehat.